Pasangan suami istri Hensindo dan Grace warga Surabaya. Ini didudukan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka didakwa telah melakukan penipuan investasi alat kesehatan atau ALKES, yang telah merugikan puluhan orang dengan total kerugian mencapai 9 miliar. Mereka dihadirkan secara langsung dalam sidang. Untuk terdakwa Hensindo ditahan oleh kejaksaan sementara istrinya Grace menjadi tahanan kota. Dalam kasus dugaan penipuan investasi ALKES ini terdakwa berperan mencari investor, sedikitnya ada puluhan orang yang menjadi korban yang ikut kepada terdakwa. Namun dalam kasus ini terdakwa yang dititipi yang setelah itu semua uang dari investor disetorkan ke rekening Tiara, bos dari investasi ALKES. Kuasa hukum terdakwa mengungkapkan seharusnya dalam kasus terdakwa ini, Tiara juga ikut dijadikan tersangka. Tadi untuk peran dua terdakwa ini seperti apa sebenarnya? Jadi sebenarnya ya masing-masing sebenarnya antara pelapor sama klien saya itu sebenarnya sama-sama investor yang sama dalam hal ini kepada Tiara Natalia Alim, dan itu diakui oleh Tiara Natalia Alim juga pada saat bersaksi dalam persidangan ini kan yang tempo hari gitu. Sama-sama korban, sama-sama merugi, dan pada saat teman-temannya menitipkan dana lalu disetorkan ke Tiara Natalia Alim kan karena Tiara sendiri juga tidak menerima, mohon maaf ya, yang terlalu banyak dan kecil-kecil gitu. Jadi memang dari beberapa orang dia minta bantuan dan menjanjikan 10% profit dari setiap modal yang ada. Kalau dihitung dari bukan profit, dari modal itu 10% ya. Kalau dari profit itu 50%. Tapi hitungannya itu sama aja gitu. Nah, kalau dari hal hari ini kami menghadirkan saksi-saksi audit charge ya memang dari awal semuanya memang dijelaskan kok kalau ikut itu pada saat itu ya SPK-nya dari Tiara, sebagaimana yang diakui sendiri oleh Ibu Tiara Natalia Alim seperti itu ya. Lalu pada saat ngadat pun mereka bersama-sama mengejar Tiara dan beberapa korban lain yang bersama-sama ya di luar 5 orang pelapor klien kami itu memberikan kuasa kepada Bapak Hensindo ya, kepada terdakwa untuk melaporkan Ibu Tiara Natalia Alim ke polisi, dan juga ada somasinya. Semuanya ada. Dan dalam hal ini kan didakwa dengan pasal penipuan dan penggelapan. Sebenarnya menurut kami ya dari proses yang ada, kalau penggelapan jelas dari awal memang tidak ada, karena dari rekening koran jelas semuanya larinya itu kan ditransfer kepada Tiara Natalia Alim, lalu ada surat pernyataan di atas meterai Natalia Alim. Tiara Natalia Alim mengakui bahwa itu memang ditransfer ke dia yang menerima seperti itu. Jadi sebenarnya penggelapannya kan sudah jelas tidak ada seperti itu ya. Lalu yang kedua masalah penipuan. Dari proses persidangan yang ada ya, tidak ada satu saksi pun yang bilang bahwa mereka dikejar terus ada hal-hal yang anggapannya menggunakan nama palsu, martabat palsu dan lain-lain. Bahkan ada yang sampai 90-an kali bertransaksi, semuanya lancar. Jadi pertama kali dia datang tanya gitu ya kepada klien saya, lalu dia ikut sendiri ya dengan inisiatif sendiri. Setiap SPK itu per 2 minggu dia ikut, dan semuanya itu mereka ada namanya bahasanya tuh keeping itu inden, kita pesan dulu ya sebelum SPK ini ada, kita sudah pesan dulu nih biar kebagian. Dan itu semuanya inisiatif dari para saksi gitu, dari para pelapor juga. Ada semuanya chattingnya, WhatsAppnya, semua diakui di hadapan persidangan. Jadi dalam hal investasi ini ngadat ya, pada saat ada yang ke 96 kali ya baru ngadat, ada yang 73 kali baru ngadat, ada yang 25 kali baru ngadat, sama-sama ngadatnya. Dan ternyata dalam hal ini juga keluarga dari Pak Hensindo dan Bu Grace itu 2,7 miliar kira-kira kerugiannya ya. Jadi yang masuk ke Tiara yang macet. Tiara tidak terdakwa loh Pak. Iya, Tiara tidak ikut dalam perkara ini. Harusnya kan dengan adanya bukti-bukti yang ada ini ya, harusnya Tiara juga ditetapkan jadi tersangka dari penyidikan gitu loh. Gong dia memang menyatakan bahwa SPK itu di BAP-nya dia yang buat, transferan itu dia yang terima, seperti itu loh. Kalau dua terdakwa ini juga menawarkan? Tidak ada dia menawarkan yang langsung, tidak ada Pak. Jadi pada saat ngobrol lalu kamu ada dititipi aja ya? Ya dititipi seperti itu. Jadi dari semuanya juga tidak ada yang bilang bahwa misalkan
oh harus seperti apa. Kalau namanya tipuan kan pasti ada hal-hal apa namanya yang sangat apa Dari total 7, ini yang ada. yang ngadat di Tiara. Iya. Kalau dari informasi dari klien kami sekitar 9-an M yang dari 9 M. kelompok mereka Dari sendiri. kelompok. Iya, jadi yang 5 orang pelapor ini kan 1,3, lalu keluarganya sendiri 2,7 M. Lebih besar dari yang para pelapor berlima ya Pak. Kalau namanya penipuan Pak, masa menipu keluarga sendiri dan diri sendiri juga rugi gitu. Kan di situ ya hukum pidana niatnya tidak ada terlihat di sana kok. Gitu. Kalau korban total berapa kalau dalam investasi ini? Kayak yang kejadian ini? Yang Semua ini total. jumlah orangnya Iya. ada sekitar 30-an, yang melapor 5, dari keluarga juga ada 5-an orang. Lalu yang lainnya itu juga sudah memberikan surat kuasa untuk melaporkan Tiara, untuk mensomasi Tiara. Mereka tidak ikut untuk melaporkan Pak Hexindo ya, karena mereka tahu pangkal semuanya siapa, seperti itu. Tadi salah satu saksi juga menyampaikan seperti itu, bahwa mereka memang benar telah membuat surat kuasa pada bulan Januari Januari untuk melaporkan itu. Jadi Pak Hexindo itu mensomasi dan melaporkan Tiara Natalia Alim dalam perkara ini itu diketahui oleh para pelapor juga. Mereka ada chattingnya, ada apanya, dan mereka juga sama-sama mengejar. Lalu setelah melaporkan Tiara, tiba-tiba mereka melaporkan saudara Hexindo. Seperti itu. Ya memang. Ya, tapi kalau Tiara katanya sudah dapat hukuman. Itu dari kelompok lain Pak, kan ada banyak ya. ada Jadi banyak. ada banyak kelompok. Jadi yang tadi ini salah satu saksi juga dari kelompok yang lain ya, juga menyatakan kalau dari kelompok mereka pun juga melaporkan Tiara tapi masih belum diproses juga gitu. Nah laporannya Pak Hexindo juga dari kelompoknya sendiri belum diproses juga. Tapi kalau yang kelompok ini Tiara nggak dilaporkan. Dilaporkan Pak, tapi belum diproses belum di proses. Polda. Makanya dilaporkan duluan daripada mereka Mereka melaporkan ketahui. ini. Mereka tahu kok prosesnya, disomasinya, melapornya. Dan yang lain memberikan surat kuasa untuk melaporkan itu gitu. Gitu. Tadi saya tanya sama salah satu saksi yang memang juga sama-sama menjadi korban ya. Kenapa tidak ikut melaporkan Hexindo? Loh, kita melaporkan Tiara, lawang kita dari awal juga tahu semuanya itu kan pangkalnya dari Tiara. Ibu Tiara gitu. Gitu. Mungkin seperti itu Pak. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi. Ada 3 saksi korban yang dihadirkan dalam sidang. Mereka mengaku mengalami kerugian 500 juta, 400 juta lebih sampai 250 juta masing-masing korban. Para investor ini tertarik lantaran adanya imbalan 10% dari modal. Awalnya pembayaran lancar di awal tahun 2021 namun kemudian pembayaran macet di akhir-akhir tahun 2021. Sempat ada upaya pengembalian uang namun tidak terlaksana hingga akhirnya kasus bergulir ke kepolisian. Surabaya Rahayu mewartakan.